Horas, Mejua-jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Sartika, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, program Permata Sakti ke Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai jejak Islam di Kota Binjai, Sumatera Utara. Nah, jadi ada beberapa yang bakalan saya ceritakan di video kali ini tentang jejak-jejak Islam di Kota Binjai, Sumatera Utara yang masih ada kaitannya masa kolonial atau penjajahan kolonial pada masa itu. Oke, jadi saya juga menampilkan mengenai peta dari Kota Binjai itu sendiri. Nah, Kota Binjai masih dekat dengan Kota Medan. Nah, jadi teman-teman ya bisa mengakses atau bisa mengunjungi Kota Binjai itu dengan berbagai transportasi umum seperti kereta api. Nah, jadi juga sebenarnya kereta api atau stasiun kereta api di Binjai dan di Medan juga masih peninggalan dari kolonial pada masa itu ya teman-teman. Nah, selain itu juga teman-teman bisa mengaksesnya dengan transportasi umum seperti Bidang atau di Medan itu namanya angkutan umum seperti angkot yang memang banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya di Sumatera Utara. Nah, jadi teman-teman bisa mengakses atau bisa mengunjungi Kota Binjai melalui transportasi umum gitu. Nah juga teman-teman, sebenarnya kalau di Kota Binjai itu banyak sekali memang tempat-tempat wisata lainnya seperti Akui Puncak atau Namu Sira-Sira dengan berbagai wisatanya atau rumah pohon. Jadi banyak sebenarnya wisata yang bisa teman-teman kunjungi selain dari yang nanti akan saya ceritakan. Nah, stay tune ya. Teman, saya akan menjelaskan nih mengenai sejarah kenapa Islam itu bisa ada di Kota Binjai. Nah, sebenarnya Islam di Sumatera Utara itu telah ada pada abad 7. Nah, yang dikuatkan dengan sebaran makam dan gaya batu nisan yang variatif di Barus. Namun sayangnya jejak Islam itu tidak secara konsisten memunculkan bukti-bukti yang memang menyatakan bahwasannya Barus itulah tempat peradaban pertama agama Islam gitu. Nah, karena seiring berjalannya waktu, ada pro kontra dari masyarakat dan sejarawan yang memang menganggap bahwasannya bukti di Aceh lah lebih signifikan, lebih menguatkan bahwasannya peradaban pertama dari agama Islam tersendiri itu yang bisa menyebar ke Sumatera Utara bahkan bisa ke Kota Binjai adalah di Aceh. Nah, jadi karena setelah munculnya kerajaan Aceh Darussalam di Aceh Darussalam abad ke-16 gitu. Nah, jadi yang membuat bahwasannya Islam itu menyebar luaslah di Sumatera Utara. Nah, jadi teman-teman, keberadaan peninggalan Islam di Kota Binjai merupakan peninggalan budaya yang fenomenal dari sudut pandang lokal untuk ditelaah sebagai wujud kontak budaya yang menampilkan proses enkulturasi yang berkesinambungan dan proses awal dan berkembangnya agama Islam di Kota Binjai merupakan salah satu bagian dari wilayah Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat merupakan wilayah yang telah mengenal agama Islam melalui penyebaran Islam oleh pemuka agama yang berasal dari Aceh dan Minangkabau yang masuk ke Sumatera Timur pada waktu itu. Sehingga sampai saat ini Kota Binjai mulai membentuk dan mengatur wilayahnya sendiri yang dapat kita lihat tertulis dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah otonom. Masyarakat Binjai telah mengenal agama Islam. Nah, jadi teman-teman sebenarnya tidak terlepas nih Kota Binjai itu pengaruh dari kesultanan-kesultanan yang pernah berkuasa di Kota Binjai ataupun Langkat gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, keberadaan peninggalan Islam di Kota Binjai merupakan peninggalan budaya yang fenomenal dari sudut pandang lokal untuk ditelaah sebagai wujud kontak budaya
budaya menampilkan proses enkulturasi yang berkesinambungan dan proses awal dan berkembangnya agama Islam di kota Binjai merupakan salah satu bagian dari wilayah Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat merupakan wilayah yang telah mengenal agama Islam melalui penyebaran Islam oleh pemuka agama yang berasal dari Aceh dan Minangkabau yang masuk ke Sumatera Timur pada waktu itu. Sehingga sampai saat ini kota Binjai mulai membentuk dan mengatur wilayahnya sendiri yang dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang pembentukan daerah-daerah otonom. Masyarakat Binjai telah mengenal agama Islam. Nah, jadi teman-teman sebenarnya tidak terlepas nih kota Binjai itu pengaruh dari kesultanan-kesultanan yang pernah berkuasa di kota Binjai ataupun Langkat gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, ada beberapa nih jejak Islam atau peninggalan yang masih dapat kita temui yang berkaitan dengan bukti-bukti bahwasannya agama Islam itu ada dan bagaimana penyebarannya dan bagaimana perkembangannya di kota Binjai. Nah, yang pertama itu ada Masjid Raya di kota Binjai. Nah, lokasinya itu berada di tempat Pasar Tafid. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ke Pasar Tafid di kota Binjai. Nah, lokasinya ini adalah tempat seperti jual beli atau pasar yang digunakan oleh masyarakat kota Binjai untuk berjual beli sayuran dan sebagainya. Jadi memang banyak kegunaan dari Masjid Raya di kota Binjai ini untuk sholat bagi yang berkunjung ke pasar atau dilakukan tempat MTQ gitu. Jadi banyak nih kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan di Masjid Raya Kota Binjai saat ini. Seperti pengajian-pengajian juga pernah dilakukan atau menjadi tempat di Masjid Raya Kota Binjai. Nah, teman-teman, Masjid Raya Binjai didirikan pada tahun 1887 oleh Tengku Haji Musa Al-Khalid Al-Mahadiyah Muazzam Shah Tengku Ngeh bin Raja Ahmad yang menjabat pada 1840 sampai 1893, yaitu periode Sultan Langkat I. Dan Masjid Raya Binjai ini merupakan kebanggaan masyarakat lokal kota Binjai yang jelas tidak lepas dari pengaruh Kesultanan Langkat pada waktu itu. Sebelum menjadi status kota madya, Binjai adalah ibu kota Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Bukti-bukti menunjukkan bahwa masjid ini berkaitan dengan Kesultanan Langkat, teman-teman. Jadi secara tidak langsung bahwasannya ada pengaruh nih dari masa kepemimpinan Kesultanan Langkat pada masa itu. Nah, masjid ini pada tahun 1887 dibangun oleh Sultan Langkat Musa HI yang juga akhirnya diresmikan oleh Tengku Sultan Abdul Aziz Langkat II pada tahun 1890. Nah, sekarang pada tahun 2020 sudah ada memang perubahan-perubahan, renovasi yang dilakukan oleh pengurus masjid untuk memperindah dan memperbagus dari Masjid Raya di Kota Binjai ini, teman-teman. Nah, teman-teman, bukti yang kedua dari jejak Islam di Kota Binjai Sumatera Utara yaitu Masjid Jami di Limassuli. Dibangun pada tahun 1889 yang sekarang terletak di Kelurahan Limassuli, Kecamatan Binjai Barat. Nah, masjid ini dahulunya dibangun oleh masyarakat Limassuli dengan sukarela dan dana seadanya. Jadi luasnya sekitar 17 kali 12 meter yang dimana bentuknya seperti masjid joglo gitu, teman-teman. Nah, jadi pada awalnya perencanaan dari pembangunan Masjid Jami di Limassuli ini adalah ada dua orang yang ingin mewakafkan tanahnya, teman-teman. Jadi di mana orang yang satu ingin mewakafkan tanahnya untuk membuat masjid ini dan yang satu lagi juga mewakafkan gitu. Jadi disepakati bahwasannya dua wilayah inilah yang menjadi tempat pembangunan Masjid Jami di Limassuli. Nah, pada awalnya juga karena memang hanya
dana seadanya dan karena memang kontribusi dari masyarakat setempat di Limau Sunde, jadi pembuatan Masjid Limau Sunde ini, Masjid Jami di Limau Sunde ini berbahan dasar kayu, teman-teman. Jadi karena memang terkena banjir dan menjadi rusak, maka seiring berjalannya waktu seperti sekarang ini sudah berubah menjadi batu gitu. Jadi lebih kokoh agar tidak mudah rusak seperti itu. Nah, bukti yang ketiga dari adanya jejak Islam di Kota Binjai, Sumatera Utara, yaitu Yayasan Pendidikan Islam di Kota Binjai. Yayasan Pendidikan di Kota Binjai tidak dapat dipungkiri memang merupakan lembaga dan signifikan dalam pengembangan Islam. Nah, oleh karena itu perlu untuk menginventarisasi yayasan yang ada, antara lain yaitu Yayasan Al-Islahiyah Binjai yang merupakan salah satu yayasan pendidikan Islam tertua di Kota Binjai. Nah, Yayasan Pendidikan Al-Islahiyah ini bergerak dalam bidang pendidikan dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang dapat kita lihat sekarang ini yaitu STAIS gitu kan, STAIS Kota Binjai, di mana perguruan tinggi swasta ini memberikan edukasi mengenai Islam itu kan. Jadi lahirlah banyak generasi Islam dan terus berkembanglah agama Islam di Kota Binjai bahkan hingga saat ini. Nah, juga tidak dapat dipungkiri juga bahwasannya adanya pernikahan juga di Kota Binjai juga membuat agama Islam terus berkembang hingga saat ini gitu, teman-teman. Selanjutnya, jejak Islam yang ada di Kota Binjai adalah makam. Nah, kompleks makam tertua terdapat di beberapa tempat di Kota Binjai. Keberadaan makam tua ini semakin memperkuat keberadaan Islam di Kota Binjai sejak abad ke-18. Nah, kebanyakan makam tua yang ditemukan masih ada hingga sekarang dan merupakan makam-makam orang-orang besar seperti makam Sultan Syekh, Datuk Muda, orang kaya, atau seterusnya. Nanti kita juga mengenal adanya sebutan Oka gitu, orang kaya dalam di Kota Binjai. Selain itu teman-teman, ada beberapa nih ulama di Kota Binjai yang juga merupakan bukti atau jejak nih dari adanya perkembangan di Islam di Kota Binjai. Ada beberapa tokoh yang ikut mengembangkan agama Islam di Kota Binjai, salah satunya yaitu Syekh Abdul Halim Hasan gitu teman-teman. Syekh Abdul Halim Hasan ini lahir di Binjai pada tanggal 15 Mei 1901. Nah, orang tuanya bernama Halim Hasan, seorang petani yang kemudian ia mencerminkan bahwasannya ia tokoh-tokoh yang haus akan ilmu. Jadi salah satu yang menjadi bukti bahwasannya ulama juga ada pengaruhnya dalam jejak Islam di Kota Binjai adalah Syekh Abdul Halim Hasan. Nah, oke, jadi itu adalah beberapa nih jejak-jejak Islam di Kota Binjai yang ada di Kota Binjai Sumatera Utara, teman-teman. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa Islam menjadi mayoritas di Kota Binjai yang disebabkan oleh keberadaan Kesultanan Asahan dan daerah atau wilayahnya yang mayoritas suku Melayu. Nah, jadi memang suku pertama atau suku asli dari Kota Binjai adalah suku Melayu. Namun seiring berjalannya waktu dengan persebaran agama yang mengalami perkembangan pesat hingga menjadikan agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha juga mengalami perkembangan atau yang diakibatkan mobilitas penduduk dari waktu ke waktu. Jadi banyak suku-suku lain selain dari Melayu seperti Jawa, Batak, dan yang lainnya mendiami wilayah-wilayah di Kota Binjai gitu. Jadi bermukim di Kota Binjai. Masuk dan berkembangnya agama Islam tidak terlepas dari pengaruh Kesultanan Langkat. Islam masuk ke Kota Binjai dengan dua cara, yaitu pertama karena perluasan wilayah atau daerah yang dilakukan oleh Kesultanan Langkat, dan yang kedua dibawa oleh
para pedagang nih teman-teman dan dari negara tetangga yang mengadakan transaksi dagang di antara muara Sungai Bingai dan aliran Sungai Wampu. Jadi teman-teman, sebenarnya daerah-daerah di Kota Binjai itu memang masih ada sejarahnya, masa kolonial atau masa penjajahan pada masa itu, dan juga ada kaitannya pada masa yang lalu menjadi tempat perdagangan-perdagangan yang sangat digunakan oleh masyarakat pada masa itu. Oke teman-teman, jadi itulah dia yang dapat saya sampaikan mengenai jejak Islam di Kota Binjai, Sumatera Utara. Dan semoga teman-teman juga yang menonton dan melihat video ini dapat bermanfaat nih buat teman-teman dan berkunjung ke Kota Binjai khususnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu juga dalam mata kuliah Kajian Wisata dan Budaya dalam Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.